Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan beriman dan masih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ya, kita kembali bertemu di Langi Channel, Lukman Ali Paul Langi Channel, dan saat ini kita ada di Kulzum 03. Tema kita kali ini adalah The Science of Smiling. Ya. Tema kita adalah The Science of Smiling. Ya, ada sebuah pertanyaan. Apakah seseorang yang sedang bahagia akan banyak tersenyum atau sebaliknya? Orang yang banyak tersenyum akan bahagia. Nah, manakah yang lebih dulu? Ternyata keduanya bisa terjadi. Mungkin selama ini kita mengira bahwa senyum itu ekspresi dari perasaan gembira seseorang. Bahwa senyum adalah akibat. Maka ketika kawan kita senyum-senyum sendiri atau banyak tersenyum, biasanya kita berkesimpulan bahwa dia sedang senang hatinya. Nah, ternyata dari sudut pandang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, senyum juga bisa menjadi sebab. Ya. Apabila seseorang menggerakkan otot-otot wajahnya untuk tersenyum, ya, maka perasaan bahagia akan muncul sebagai akibatnya. Hal ini disebabkan karena sejuntai senyum, ya, secara alami akan mengaktifkan pusat saraf yang mengatur emosi manusia dan rasa kebahagiaan. Selain mempengaruhi sistem saraf, senyum juga ya ternyata melepaskan 4 hormon penting, ya, yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Pelepasan ini mengakibatkan denyut jantung menurun, tubuh menjadi rileks, dan menurunkan tekanan darah. Tak heran, endorfin juga dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ya, dopamin, ya, hormon dopamin berfungsi untuk mengaktifkan kemampuan manusia dalam berpikir dan fokus. Ya, dopamin juga membantu manusia menemukan hal-hal menarik dan kesenangan. Hormon ini juga berkontribusi dalam peningkatan suasana hati, motivasi, dan perhatian. Nah, oksitosin juga mempengaruhi peningkatan mood. Hormon ini berperan penting dalam proses persalinan dan membantu reproduksi pria. Selain itu, oksitosin dapat meningkatkan kepercayaan, ya, mengurangi kecemasan, kecanduan, dan juga stres. Nah, selanjutnya, serotonin bertindak sebagai hormon pengatur memori dan kemampuan belajar. Hormon serotonin juga membantu mengatur ritme sirkadian atau ritme tidur, mengatur nafsu makan, membantu fungsi memori, dan membantu fungsi pencernaan. Maka tidak heran mengapa serotonin masuk ke dalam jajaran hormon yang mempengaruhi mood. Dan yang terakhir, ya, ini yang paling penting adalah hormon endorfin. Ya, para ahli menyebut hormon ini sebagai morfin alami. Hal ini karena endorfin merupakan hormon yang berfungsi dalam menghilangkan rasa sakit yang diproduksi oleh tubuh, ya, sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan. Ya, jadi rupanya kebiasaan ringan seperti senyum, ya, jika digali lebih dalam lagi,
menyimpan banyak sisi ilmu pengetahuan yang kompleks. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali engkau menganggap ringan suatu perbuatan baik, ya, semisal engkau menjumpai saudaramu dengan wajah tersenyum, ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal-hal, ya, yang baik meskipun hanya, ya, tersenyum di hadapan saudara kita. Bahkan di sebuah hadis riwayat lain, hadis riwayat Tirmizi, menyatakan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, tersenyum di depan saudaramu itu adalah seperti, ya, sedekah. Ya, tapi jangan juga kalau ada celengan yang lewat, kemudian kita, ya, hanya tersenyum, ya, terus ditanya kenapa tersenyum, katanya sedekah. Ya, enggak juga, ya. Tapi tersenyum di depan saudara kita, itu adalah sebuah sedekah. Jadi intinya adalah simpulan kulzum kita kali ini adalah jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, ya, melainkan tersenyumlah, ya, maka engkau akan bahagia. Ya, ya, demikian kulzum kita, ya, kali ini yang membahas tema tentang the science of smiling. Ya, di latar belakang bisa kita lihat, ya, ada sebuah kalimat, if you see someone without a smile, give them one of yours. Ya. Jika engkau menjumpai seseorang tanpa senyum, maka berikan satu senyum padanya. Ya. Satu senyum saja, ya, kita berikan kepada saudara kita, dan itu bernilai sedekah, dan itu bisa membangkitkan kebahagiaan kita. Demikian kulzum kita kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat mohon di subscribe, ya, like, komen, dan share kepada saudara, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi, ya, supaya beroleh manfaat juga dari channel ini. Ya, sampai jumpa di kulzum berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.